Shalom adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Cici berharap semuanya sehat-sehat ya. Meskipun adik-adik masih belum bisa datang ke gereja, tapi Cici berharap adik-adik tetap semangat memuji Tuhan. Yuk adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri, kita bertepuk tangan memuji Tuhan. Mari kita nyanyikan Kasih Yesus. Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah, kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Haleluya. Kasih Yesus sungguh lebih indah dari bintang di langit, dari pelangi, bahkan bunga yang ada di padang. Adik-adik, kita terus memuji Tuhan. Mari kita katakan, biarpun gunung-gunung beranjak, biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak, dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku, yang mengasihiku, yang mengasihiku. Adik-adik semuanya, demikianlah firman Tuhan, demikianlah kasih Allah tidak akan pernah beranjak dari kita.
Meskipun kita banyak mengalami situasi yang sulit, keadaan yang tidak mengenakan, tapi segalanya kita bisa bertanggung di dalam Tuhan Yesus. Amin. Yuk kita bernyanyi Filipi 4 ayat 13. Pernah Cici ajarin waktu itu lagu ini dan Cici berharap adik-adik bisa mengikutinya. Nanti sayapnya liriknya ada di bawah sini. Ayo ya kita nyanyi bersama. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Kamu keren, aku keren. Kamu keren, aku juga keren. Karena kita anak Tuhan Yesus. Sekali lagi Filipi 4. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Kamu keren, aku keren. Kamu keren, aku juga keren. Karena kita anak Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Oh, kepadaku. Oh, kepadaku. Filipi 4. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Kamu keren, aku keren. Kamu keren, aku juga keren. Karena kita anak Tuhan Yesus. Filipi 4. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Kamu keren, aku keren. Kamu keren, aku juga keren. Karena kita anak Tuhan Yesus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Oh, kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Oh, kepadaku. Oh, kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Kamu keren, aku keren. Kamu keren, aku juga keren. Karena kita anak Tuhan Yesus. Karena kita anak Tuhan Yesus. Karena kita anak Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik, tidak ada yang perlu kita takutkan karena kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Amin semuanya. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk, kita mau berdiam diri dengan sikap tenang. Kita mau bernyanyi banyak perkara.
perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah peduli, sebab Allah mengerti. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur karena Engkau baik bagi setiap kami. Kami anak-anak-Mu sekolah minggu, dimanapun kami berada saat ini, kami telah memuji Engkau, kami telah bersorak-sorai bagi nama-Mu, kami telah menyatakan bahwa kasih-Mu sungguh ajaib bagi kami, kasih-Mu tidak pernah berubah bagi kami, dan itu yang telah kami rasakan Tuhan di sepanjang hari-hari kami yang telah kami lalui. Terima kasih buat semuanya Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarkan kami boleh menjadi anak-anak yang boleh melakukan firman-Mu
Kami boleh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran. Berkati setiap kami Tuhan. Meskipun kami beribadah secara online lagi, tapi kami percaya hadirat Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kami. Kami berdoa juga buat Cici Koko yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus tolong, biarlah hikmat yang daripada Tuhan akan turun bagi Cici Koko yang akan bercerita kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabarnya? Apa? Sekali lagi ya, kakak mau tanya. Halo adik-adik, apa kabarnya? Mantap. Anak-anak GPA semuanya luar biasa. Hari ini kakak mau cerita tentang 10 gadis. Ada apa ya 10 gadis ini? Ternyata di Israel kalau mau pernikahan harus ada pengiring, dan pengiringnya adalah gadis-gadis. Satu ketika ada 10 gadis yang mau mengiringi mempelai laki-laki. Nah, gadis-gadis ini membawa pelita. Ada yang membawa pelita tapi membawa minyaknya juga. Ada yang membawa pelita tanpa membawa minyak. Nah, yang membawa minyak disebut gadis yang bijaksana, tapi yang gak bawa minyak dibilang gadis yang bodoh. Kenapa bisa seperti itu ya? Mari kita dengerin terus gimana kelanjutan ceritanya. Nah, si gadis-gadis ini membawa pelita. Lalu mereka menunggu nih kapan mempelainya datang. Dia tunggu 1 jam belum ada. Berapa lama? 3 jam. Dia tunggu lagi, belum datang juga. Sampai akhirnya sudah malam. Semuanya tertidur. Kalau malam siapa yang di sini tidur? Kenapa? Oh, ada yang bergadang. Kita nggak boleh bergadang, nanti besok pagi telat sekolahnya. Kan kita udah mulai sekolah online ya kan? Nanti telat, kita jangan bergadang, kita tidur kalau malam. Nah, semua sudah tidur. Setelah itu ada suara tiba-tiba, mempelai datang, ayo sambut dia. Lalu semuanya pada bangun. Mereka mencari pelitanya masing-masing. Yang bodoh ini kaget karena pelitanya sudah hampir padam adik-adik. Nah, begitu dia lihat pelitanya hampir padam, apa yang dilakukan? Mereka mencari minyak. Nah, mereka mencari minyak. Dia tanya ke temannya, kamu punya minyak, aku boleh minta nggak? Terus kata temannya, nggak boleh, karena nanti nggak cukup buat aku, nggak cukup buat kamu juga. Akhirnya kata temannya, coba deh kamu beli di toko sana. Akhirnya dia pergi ke toko. Sampai di toko dia beli minyak. Begitu dia kembali ke tempat dia tunggu tadi, ternyata sudah kosong adik-adik. Semuanya sudah masuk ke ruang pernikahan. Akhirnya mereka nyusul ke tempat pernikahannya. Begitu sampai ke tempat pernikahan, ternyata mereka udah gak boleh ikut karena mereka telat. Lalu kata mempelainya, saya gak kenal kamu karena kamu tidak membawa sesuatu yang diharuskan tepat waktu. Nah, dia ditolak adik-adik karena mereka tidak membawa minyak. Nah, adik-adik, si yang bodoh ini dikatakan bodoh karena dia tidak berjaga-jaga. Tapi yang bijaksana, dia berjaga-jaga dengan cara membawa minyak. Betul, dia bawa minyak, mereka berjaga-jaga. Tuhan hari ini mengajarkan hal kerajaan surga juga seperti itu. Artinya kita harus berjaga-jaga. Tapi yang dijaga bukan rumah, yang dijaga bukan pasar, bukan sekolah, bukan mall. Tapi yang dijaga adalah apa? Hati kita. Betul, hati kita yang harus dijaga. Hati kita dijaga dari apa? Apa dari penjahat? Bukan. Hati kita bukan dijaga dari penjahat, tapi hati kita harus dijaga dari dosa. Jadi kita nggak boleh biarin hati kita ada dosa di dalamnya. Dosa itu apa aja? Yo, apa? Mencuri, apalagi berbohong, apalagi
melawan orang tua. Iya, siapa yang di sini kalau dibangunin mama suka marah-marah? Kita nggak boleh ya marah-marah. Siapa yang di sini masih suka berbohong sama mamanya? Kamu udah mandi belum? Udah, padahal belum mandi. Siapa? Nggak boleh ya. Terus siapa lagi yang di sini suka pukul kakaknya? Boleh gak kita pukul kakak? Nggak boleh. Siapa yang suka pukul adik? Boleh gak? Gak boleh. Gak boleh pukul mbak ya. Gak boleh pukul mama. Gak boleh pukul papa. Kita harus jadi anak yang baik. Nah, kita harus menjaga hati kita supaya tidak ada dosa. Nah, anak-anak GPIA semuanya harus jadi anak yang pintar-pintar. Harus berjaga-jaga. Jaga hatinya dari dosa. Biar tidak ada dosa di dalam hati kita. Nah, adik-adik mau seperti gadis yang bijaksana yang berjaga-jaga, mau? Oke, kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Sebentar kami mau melakukan firman Tuhan dengan cara berjaga-jaga. Dan kami mau menjaga hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sekarang mau menghafalkan ayat firman Tuhan. Adik-adik, siapa yang di sini bisa menghafal ayat firman Tuhan? Ayo angkat tangannya. Nah, pintar-pintar semua. Hari ini ayat hafalannya ada di Matius 25 ayat 13. Apa tadi? Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu kapan hari maupun saatnya. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Bisa? Pasti bisa semuanya ya. Oke, sekali lagi. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Nah, pintar-pintar semuanya. Nah, sekarang adik-adik kita harus ingat, harus berjaga-jaga. Apa yang dijaga? Hati. Hatinya harus dijaga dari apa? Dari dosa. Nah, betul semuanya. Sekarang kakak mau lihat, nanti kalau yang masih suka pukul kakak, pukul adik, kita nggak boleh lagi ya. Yang suka kalau dibangunin marah-marah, kita nggak boleh lagi ya. Oke adik-adik? Oke, kita mau lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Sebentar kami mau melakukan firman Tuhan dengan cara berjaga-jaga, dan kami mau menjaga hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.